Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ayub Farisi dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual dan cara pencegahannya. Yang pertama itu ada HIV atau HIV AIDS atau Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV ini belum ada sampai saat ini. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Lalu untuk AIDS-nya adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir atau stadium akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Untuk pencegahannya itu ada gunakan alat kontrasepsi setiap berhubungan intim, hindari seks bebas, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, bersunat untuk mengurangi resiko HIV, dan diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif. Lalu yang kedua ada gonore, merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasa perih saat buang air kecil. Berbeda dengan pria, jika terjadi pada wanita, gonore bisa tidak menimbulkan gejala. Penyakit gonore dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan yang tepat dan segera. Pencegahannya itu bisa dari tidak melakukan seks bebas atau seks yang oral atau anal. Oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi dan tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini infeksi bisa ditularkan ke orang lain. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Jika penanganan terhadap sifilis tepat, maka mengobati sifilis untuk sembuh total akan mudah. Pencegahan sifilis antara lain menghindari alkohol atau obat-obatan terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang lama, biasakan menggunakan alat kontrasepsi bila berhubungan seksual. Yang keempat ada herpes simplex genitalis, adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Namun, penderita herpes simplex genital juga bisa tanpa gejala, karena penyakit ini tidak menimbulkan gejala. Banyak penderita yang tidak sadar bahwa dirinya terkena penyakit ini. Oleh karena itu, perilaku seksual yang aman perlu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini. Upaya untuk mencegah penularan herpes adalah senantiasa melakukan hubungan yang aman dan tidak bergonta-ganti pasangan. Jika pernah mengalami herpes, sebaiknya dibicarakan kondisi ini pada pasangan dan sarankan pasangan untuk melakukan pemeriksaan agar dapat segera diobati jika tertular. Lalu yang kelima ada keputihan. Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembaban organ kewanitaan. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina atau leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindung dari infeksi. Keputihan normal terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Ibu hamil mungkin akan lebih sering mengalami keputihan akibat perubahan hormon. Ketika wanita mulai memasuki masa menopause, barulah keputihan akan berkurang. Harap berhati-hati jika cairan keputihan mengalami perubahan warna, tekstur, dan bau. Kondisi ini dapat menjadi tanda keputihan yang tidak normal yang disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada organ reproduksi wanita. Keputihan yang berciri seperti ini seringkali merupakan salah satu ciri penyakit kelamin wanita. Pencegahan keputihan antara lain
Bersihkan vagina dengan sabun air dan air hangat setelah buang air kecil atau besar, kemudian keringkan. Lalu, hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan air. Lalu, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan. Yang keempat, hindari menggunakan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum. Yang kelima, jagalah kebersihan selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya 3-5 jam sekali. Lalu ada yang keenam itu epididymitis. Penyakit ini adalah peradangan pada epididymis atau saluran sperma yang terletak di belakang testis. Epididymis merupakan saluran yang menghubungkan antara testis dan vas deferens. Sedangkan vas deferens adalah saluran sperma yang langsung menuju pintu keluar di penis saat pria ejakulasi. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Epididymitis dapat menyerang pria dari segala kelompok usia. Paling sering menyerang pria dari berusia 19-35 tahun. Orang yang berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim bidawan berisiko lebih besar terinfeksi penyakit tersebut. Pencegahannya adalah gunakan alat kontrasepsi setiap berhubungan intim, hindari seks bebas, dan hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.